Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Friski Amelia Sari dengan NIM 131210082. Di sini saya berasal dari kelas Kriminologi C yang akan menjelaskan atau meresume materi dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan ke-9. Sebelum itu, teman-teman harus memahami terlebih dahulu apa sih itu kriminologi. Jadi, kriminologi itu berasal dari kata kriminologi yang berasal dari dua kata. Yang pertama ada krimen yang berarti kejahatan atau jahat. Yang kedua ada kata logos yang artinya pengetahuan atau ilmu. Jadi, kriminologi itu adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan atau penjahat. Kemudian teman-teman perlu diketahui bahwa kriminologi itu kenapa sih bisa lahir. Jadi lahirnya kriminologi itu mungkin disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama ada ketidakpuasan kepada hukum pidana, ketidakpuasan terhadap hukum acara pidana, dan ketidakpuasan terhadap cara penghukumannya. Kemudian di dalam kriminologi ada yang namanya objek kriminologi. Nah, ada pun beberapa objek kriminologi. Yang pertama ada kejahatan, yang kedua ada pelaku, dan yang ketiga ada reaksi masyarakat terhadap kejahatan ataupun penjahat. Di dalam objek kriminologi, yang pertama kejahatan, yaitu banyak pakar yang mendefinisikan bahwa kejahatan itu dari berbagai sudut. Kemudian yang kedua ada pelaku. Pelaku di sini dapat diartikan sebagai mereka yang telah ditetapkan sebagai pelanggar hukum oleh pengadilan. Yang ketiga mengenai reaksi masyarakat terhadap kejahatan dan penjahat. Studi tentang masyarakat terhadap kejahatan dan penjahat dilakukan sebagai upaya untuk mengetahui dan mempelajari pandangan masyarakat dengan perbuatan-perbuatan yang merugikan masyarakat, baik yang telah diatur dalam perundang-undangan maupun belum. Adapun definisi yang dikemukakan oleh para ahli terhadap pengertian kriminologi. Di sini saya mengambil contoh yaitu pendapat dari ahli W.A. Bunger, di mana beliau mengatakan bahwa ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Di sini Bunger mengelompokkan menjadi dua bagian kriminologi. Yang pertama yaitu kriminologi murni, kemudian ada juga kriminologi terapan. Perlu dipahami di dalam kriminologi memiliki beberapa aliran. Yang pertama ada aliran klasik, di mana aliran klasik ini didominasi oleh individu yang dilahirkan dengan kehendak bebas atau free will untuk hidup menentukan pilihan hidupnya sendiri. Kemudian ciri yang keduanya yaitu individu dalam aliran klasik ini memiliki hak asasi di antara hak untuk hidup, kebebasan, dan memiliki kekayaan. Kemudian ciri yang ketiga, pemerintah negara dibentuk untuk melindungi hak-hak tersebut dan muncul sebagai hasil perjanjian sosial. Kemudian ciri yang keempat, kejahatan merupakan pelanggaran terhadap perjanjian sosial. Kemudian adapun hukuman hanya dibenarkan selama hukuman itu ditunjukkan memelihara perjanjian sosial. Kemudian yang terakhir, dalam aliran klasik setiap orang dianggap sama di muka hukum, jadi tidak dibeda-bedakan. Kemudian adapun aliran positif. Di dalam aliran positif ini memiliki ciri yang pertama, kehidupan manusia dikuasai oleh hukum karena adanya sebab dan akibat. Kemudian masalah-masalah yang timbul seperti masalah sosial, masalah kejahatan dapat diatasi dengan melakukan studi secara sistematis mengenai tingkah laku. Ciri yang ketiga yaitu tingkah laku kriminal adalah hasil dari kondisi abnormalitasnya. Kemudian ada pun ciri-ciri lainnya seperti tanda-tanda abnormalitas tersebut dapat dibandingkan dengan tanda-tanda yang normal. Abnormalitas tersebut dapat diperbaiki. Kemudian tujuan sanksi dalam aliran positif ini bukanlah untuk menghukum, melainkan memperlakukan atau membina pelaku kejahatan. Kemudian ada pun teori-teori dari kriminologi. Dalam teori kriminologi ini ada pendapat dari Cesare Lombroso, di mana dia disebut sebagai father of modern criminology. Teori Lombroso tentang born criminal atau penjahat yang dilahirkan menyatakan bahwa para penjahat adalah suatu bentuk yang lebih rendah dalam kehidupan, lebih mendekati nenek moyang mereka yang mirip kera dalam hal sifat bawaan dan watak yang dibandingkan dengan mereka yang bukan penjahat. Kemudian Cesare Lombroso juga mendefinisikan bahwa penjahat adalah orang yang memiliki akal atau bakal jahat.
bakal jahat tersebut diperoleh dari kelahiran atau born criminal seperti yang dikatakan olehnya. Kemudian bakal jahat dapat dilihat dengan ciri-ciri. Yang pertama adalah seperti memiliki dahi yang sempit dan melengkung ke belakang serta rahang yang besar dan gigi taring yang tajam. Berbadan tegap, tangan lebih panjang, dan bibir tebal, hidung tidak mancung, kurang berperasaan atau tahan sakit, suka akan tato pada bagian tubuh lainnya. Di samping itu, born criminal di atas yang sudah tadi saya jelaskan, Lombroso juga menambahkan 2 kategori lainnya. Yang pertama ada insane criminals, yaitu kejahatan merupakan bukanlah penjahat yang sejak lahir mereka menjadi penjahat sebagai hasil dari beberapa pembalasan, melainkan dalam otak mereka yang mengganggu kemampuan mereka untuk membedakan antara mana yang benar dan mana yang salah. Kemudian yang kedua ada criminaloids, di mana suatu kelompok penjahat kambuhan, pelaku kejahatan karena nafsu, dan berbagai tipe lain. Kemudian dari selain Lombroso tadi ada ahli seperti Enrico Ferri, dia lebih memberi penekanan pada kesaling hubungan dari faktor-faktor sosial, ekonomi, dan politik yang mempengaruhi keberlanjutan dari kejahatan. Ferri di sini berpendapat bahwa kejahatan dapat dikontrol dan diatasi dengan perubahan-perubahan sosial. Adapun ahli lainnya seperti Rafael Garofalo, Charles B. Goring yang dapat kalian baca juga. Kemudian selain itu, adapun teori-teori fisik atau body types theories yang diperkenalkan oleh Ernest Kretschmer pada tahun 1888 sampai dengan 1964. Dia mengidentifikasikan menjadi 4 tipe fisik. Yang pertama estetik, di mana ini ada tubuhnya kurus, bertubuh ramping, berbau kecil, perut kecil, muka bulat telur, lengan dan kaki kurus. Kemudian atletik, di mana ini memiliki tinggi besar, bahu lebar dan kuat, menengah tinggi, kuat berotot, bertulang besar. Kemudian ada piknik, di mana tubuhnya itu tinggi sedang, leher besar dan wajah luas. Yang terakhir merupakan tipe campuran, tidak terklasifikasi. Kemudian berbicara tentang disfungsi otak dan learning disabilities, ada beberapa bukti yang semakin berkembang bahwa disfungsi otak dan cacat neurologis secara umum ditemukan pada mereka yang menggunakan kekerasan secara berlebihan dibanding orang yang pada umumnya. Banyak pelaku kejahatan kekerasan kelihatannya memiliki cacat di dalam otaknya ya, maka dari itu disebut dengan disfungsi otak. Kemudian ada pun macam-macam dari learning disabilities, antara lain yang pertama dyslexia atau gagal menguasai skill berbahasa setaraf dengan kemampuan intelektual. Yang kedua ada apasia, di mana ini merupakan suatu kondisi problem komunikasi verbal atau masalah dalam memahami pembicaraan orang lain. Dan kemudian yang terakhir ada hiperaktif. Kemudian di dalam kriminologi juga berhubungan teman-teman antara kriminalitas dan faktor genetika. Mungkin dari beberapa hasil kajian yang menghubungkan faktor-faktor genetika dengan kriminalitas, antara lain yang pertama, studi tentang orang kembar atau twin studies, di mana mereka mengungkapkan apakah benar sih kejahatan ditentukan secara genetika. Dan para peneliti ini telah membandingkan antara identical twins dan fraternal twins, di mana identical atau monozygotic twins dihasilkan dari satu telur yang dibuahi yang membelah menjadi 2 embrio. Kembar seperti ini membagi sama gen-gen mereka, sementara fraternal atau dizygotic dihasilkan dari 2 telur terpisah, keduanya dibuahi pada saat bersamaan. Mereka membagi sekitar setengah dari gen-gen mereka. Kemudian ada adoption studies atau studi tentang adopsi, di mana menjelaskan bahwa suatu jalan untuk memisahkan pengaruh dari sifat-sifat yang diwariskan dengan pengaruh dari kondisi lingkungan. Dengan melakukan studi terhadap anak-anak yang sejak lahir dipisahkan dari orang tua aslinya yang ditempatkan pada keluarga angkat. Kemudian yang terakhir ada chromosome studies. Di sini dijelaskan bahwa kadang-kadang kesalahan itu dalam produksi sperma atau sel telur dapat menghasilkan abnormalitas genetika. Satu tipe abnormalitas tersebut adalah the XYY chromosome male atau laki-laki dengan XYY chromosome. Dari penjelasan saya tadi, saya mengambil materi dari penjelasan Bapak Franz dalam kelas kriminologi kelas C. Semoga bermanfaat. Sekali lagi saya minta maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.